Jauhkan wanita asing ini dariku. Kepalaku sakit melihat wajahnya. Teriakan itu memecah keheningan ruang rawat inap, menghujam tepat ke jantungku. Bayangkan, sobat, suami yang paginya masih mengecup keningmu dengan mesra, sorenya menatapmu seolah kau adalah kuman penyakit yang menjijikkan. Namun, yang lebih menghancurkan bukan saat dia melupakan siapa aku, melainkan saat pintu terbuka dan seorang wanita dari masa lalu masuk. Detik itu juga, matanya yang tadi kosong mendadak berbinar penuh cinta. Dan saat itulah aku sadar, kecelakaan ini hanyalah awal dari sebuah skenario jahat yang akan dengarkan saja kisahnya sampai habis. Halo sobat, semoga kalian yang menyimak kisah ini selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian mendengarkan cerita dramatis ini? Bau antiseptik yang menyengat seolah mencekik leherku. Lorong rumah sakit itu terasa begitu panjang dan dingin. Kontras dengan keringat dingin yang membasahi telapak tanganku. Jam dinding di atas meja resepsionis menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun mataku tak bisa terpejam barang sedetik pun. Di dalam sana, di balik pintu ganda berwarna putih yang tertutup rapat, suamiku, Elang, sedang berjuang. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Kabar dari kepolisian mengatakan mobil Elang menabrak pembatas jalan tol karena menghindari truk yang mengerem mendadak. Meski polisi bilang tidak ada luka luar yang fatal, hatiku tetap tidak tenang. Elang adalah duniaku. Kami baru menikah 3 tahun, dan dikaruniai seorang putra kecil yang sekarang sedang dititipkan di rumah ibu mertuaku. Ibu Hanan? Suara bariton itu membuatku terlonjak. Aku menoleh cepat. Dokter Irfan, sahabat lama keluarga kami yang kebetulan bertugas malam itu, berdiri dengan wajah lelah namun sedikit lega. Dia melepas maskernya perlahan. Dokter, bagaimana suami saya? Mas Elang baik-baik saja, kan? Tidak ada pendarahan dalam, kan? Cecarku tanpa jeda. Tanganku gemetar meraih lengan jas putihnya, mencari pegangan. Dokter Irfan tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Tenang, Hanan. Alhamdulillah, secara fisik Elang sangat beruntung. Tulang-tulangnya utuh. Tidak ada pendarahan internal di organ vital. Luka di dahinya hanya butuh beberapa jahitan. Dia sudah siuman. Kakiku lemas saking leganya. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Aku mengusap wajahku yang basah oleh air mata. Boleh aku masuk, Dok? Aku ingin melihatnya. Namun, senyum di wajah Dokter Irfan memudar. Ada keraguan yang menggantung di matanya. Boleh. Tapi, ada sesuatu yang harus kamu tahu sebelum masuk. Elang mengalami sedikit benturan di kepala. Kondisinya agak membingungkan. Dia tampak sangat gelisah. Membingungkan bagaimana? Tanyaku, rasa takut kembali merayap naik. Lebih baik kamu lihat sendiri. Mungkin kehadiran istrinya bisa membantu memulihkan kondisinya. Jawab Dokter Irfan sambil membukakan pintu. Aku melangkah masuk dengan hati berdebar. Ruangan itu hening. Hanya terdengar bunyi ritmis dari monitor EKG yang merekam detak jantung. Di atas ranjang, sosok pria gagah yang sangat kucintai itu sedang duduk bersandar, memegangi kepalanya yang diperban. Wajah tampan dengan rahang tegas itu tampak pucat, namun tatapan matanya tajam menyapu seisi ruangan. Mas Elang. Panggilku lirih. Suaraku tercekat menahan tangis haru. Aku mempercepat langkah, ingin segera memeluk tubuh kekarnya. Ya Allah. Mas, aku takut sekali kehilanganmu. Elang menoleh. Tatapan kami bertemu. Namun, tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada senyum manis yang biasa menyambutku pulang. Yang ada hanya tatapan kosong. Dingin. Asing. Seperti melihat orang yang salah masuk kamar. Saat tanganku hendak menyentuh jemarinya, Elang menyentak tangannya kasar. Jangan sentuh, bentaknya. Suaranya serak tapi penuh penekanan. Aku terpatung. Tanganku menggantung di udara. Mas, ini aku. Hanan, istrimu. Elang mengerutkan kening, seolah sedang melihat teka-teki rumit yang menyebalkan. Dia memundurkan tubuhnya, menjauh dariku. Istri? Jangan ngawur kamu. Aku belum menikah. Kepalaku sakit sekali, jangan tambah bikin pusing dengan bualanmu. Duniaku rasanya berhenti berputar. Apa yang terjadi? Mas, jangan bercanda.
Ini nggak lucu. Kita sudah menikah 3 tahun. Kita punya anak, Mas. Leo, anak kita. Aku mencoba meraih tangannya lagi. Kali ini dengan air mata yang mulai menetes deras. Dokter. Elang berteriak, mengabaikan ucapanku sepenuhnya. Matanya menatap Dokter Irfan dengan nyalang. Siapa perempuan ini? Kenapa dia mengaku-ngaku jadi istriku? Suruh dia keluar. Suaranya bikin kepalaku mau pecah. Dokter Irfan maju selangkah, mencoba menengahi. Elang, tenang dulu. Ini Hanan. Benar, dia istrimu. Coba ingat pelan-pelan. Enggak, aku enggak kenal. Elang memegang kepalanya dengan kedua tangan, mengerang kesakitan yang terlihat sangat dramatis. Aduh, sakit, usir dia. Dok, aku enggak kenal. Hatiku hancur berkeping-keping. Rasanya lebih sakit daripada jika aku ikut kecelakaan itu bersamanya. Suamiku, imamku, orang yang paling mengerti aku, kini menatapku seperti musuh. Apakah benturan itu begitu keras hingga menghapus memori tentang kami? Tentang perjuangan kami membangun rumah tangga? Tentang kelahiran Leo? Di tengah kekalutan itu, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi beradu dengan lantai keramik. Tak. Iramanya cepat dan percaya diri. Pintu kamar rawat kembali terbuka. Aroma parfum mahal yang sangat menyengat, campuran vanila dan mawar yang terlalu kuat, langsung memenuhi ruangan, mengalahkan bau obat-obatan. Seorang wanita melangkah masuk. Penampilannya sangat mencolok. Gaun bodycon selutut berwarna merah marun membalut tubuhnya yang ramping, kontras sekali dengan suasana rumah sakit yang suram. Rambut hitam panjangnya dikuncir kuda tinggi, high ponytail, dan wajahnya dipulas make up sempurna seolah dia baru saja pulang dari pesta, bukan menjenguk orang sakit. Itu Sonya, mantan pacar Elang 5 tahun lalu. Wanita yang pernah membuat Elang hancur sebelum akhirnya bertemu denganku. Aku terdiam, bingung kenapa dia bisa ada di sini. Siapa yang memberitahunya? Namun, yang membuat napasku tercekat bukanlah kehadirannya, melainkan reaksi Elang. Pria yang sedetik lalu mengerang kesakitan dan membentakku itu, kini terdiam. Matanya yang tadi menatapku penuh kebencian, perlahan beralih ke arah pintu. Saat melihat Sonya, raut wajah kesakitan itu lenyap seketika, berganti dengan binar mata yang sudah lama tidak kulihat. Binar mata penuh kerinduan. Bibir pucat Elang melengkung membentuk senyum lebar. Sonya? Panggil Elang. Suaranya lembut, sangat berbeda dengan nada bentakannya padaku tadi. Sayang, kamu datang. Sonya tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang tersamar di balik wajah pura-pura cemas. Dia melenggang melewati-lewatiku begitu saja, seolah aku hanyalah tiang infus yang tak kasat mata. Dia langsung duduk di tepi ranjang, di tempat yang tadi dilarang Elang untuk kududuki. Ya ampun, Elang, kamu kenapa bisa ceroboh begini sih? Ucap Sonya dengan nada manja. Tangannya langsung membelai pipi suamiku. Dan Elang, suamiku itu memejamkan mata, menikmati sentuhan tangan wanita lain di depan mata istrinya sendiri. Dia meraih tangan Sonya dan mengecupnya. Maaf ya, aku bikin kamu khawatir, ucap Elang lirih. Aku pikir aku nggak akan bisa lihat wajah cantikmu lagi. Aku mundur selangkah. Kakiku gemetar hebat hingga menabrak kursi di belakangku. Bunyi kursi berdecit membuat mereka menoleh. Elang menatapku lagi. Kali ini tatapannya kembali dingin dan menusuk. Dokter, kenapa wanita aneh ini masih di sini? Tolong suruh dia keluar. Aku mau berduaan sama pacarku. Kehadiran orang asing bikin kepalaku sakit lagi. Pacar? Dia bilang Sonya pacarnya? Dan aku orang asing? Tapi Mas. Suaraku tercekat di tenggorokan. Sonya menoleh padaku, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala, menilai hijab pastelku dan gamis sederhanaku dengan tatapan meremehkan. Lalu dia menatap Elang dengan ekspresi sok bingung. Siapa dia? Sayang? Perawat baru? Kok gayanya kampungan begitu? Nggak tahu. Orang gila kayaknya, ngaku-ngaku istriku. Jawab Elang enteng, sambil mempererat genggamannya pada tangan Sonya. Usir saja. Dada ini rasanya sesak. Seolah pasokan oksigen di ruangan itu telah habis dihirup oleh mereka berdua. Aku menatap Dokter Irfan, meminta pembelaan.
Namun Dokter Irfan pun tampak bingung dan memberi kode padaku untuk mengalah sementara demi kondisi pasien. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret kakiku keluar dari ruangan itu. Namun sebelum pintu tertutup sempurna, aku masih bisa melihat dari celah kecil. Elang tertawa renyah mendengar bisikan Sonya. Tawa yang sangat sehat untuk ukuran orang yang baru saja mengaku kepalanya mau pecah. Ada yang tidak beres. Insting istriku berteriak keras. Tatapan elang saat melihatku bukan tatapan orang lupa ingatan. Itu tatapan orang yang memilih untuk melupakan. Dan saat pintu tertutup di depan wajahku, aku bersumpah. Aku melihat elang menatapku sekilas dengan sudut bibir yang terangkat licik. Lampu neon di ruang radiologi berpendar menyakitkan mata, membiaskan cahaya putih ke lembar hasil CT scan yang terpasang di iluminator. Aku berdiri mematung di samping meja Dokter Irfan, meremas ujung jilbabku hingga kusut. Hawa dingin dari pendingin ruangan menusuk kulit, tapi punggungku justru basah oleh keringat dingin. Ini aneh, Hanan. Sangat aneh. Gumam Dokter Irfan sambil mengetuk-ngetuk lembaran film hitam putih itu dengan ujung pulpennya. Dahi pria parubaya itu berkerut dalam. Apanya yang aneh, Dok? Ada pendarahan? Atau retak yang terlewat? Tanyaku panik. Suaraku bergetar menahan isak yang sejak tadi ingin meledak. Dokter Irfan menggeleng perlahan, matanya menyipit meneliti struktur otak elang di gambar tersebut. Bukan itu. Justru sebaliknya. Ini terlalu bersih. Ia memutar kursi kerjanya menghadapku, menatapku dengan sorot mata serius yang sulit diartikan. Secara medis, tidak ada edema atau pembengkakan otak yang signifikan. Tidak ada hematoma. Tidak ada jejak benturan keras yang biasanya memicu amnesia retrograd seberat ini. Apalagi amnesia yang sifatnya selektif. Hanya melupakan istri dan anak, tapi ingat detail masa lalu dengan pacar lama 5 tahun lalu? Dalam literatur neurologi, probabilitasnya sangat kecil, Hanan. Aku tertegun. Maksud dokter, elang berbohong? Dokter Irfan menghela napas panjang, melepas kacamata bacanya. Saya tidak berani menyimpulkan demikian tanpa bukti psikiatris. Bisa saja ini gangguan psikosomatis. Tekanan batin atau trauma bawah sadar yang membuat otaknya memilih untuk menghapus memori tertentu sebagai mekanisme pertahanan diri. Tapi kalimatnya menggantung. Ia menatapku iba. Sebagai sahabat ayahmu, aku cuma bisa bilang, hati-hati. Medis bicara data, dan datanya bilang suamimu sehat walafiat secara fisik. Ucapan Dokter Irfan berdenging di telingaku sepanjang perjalanan kembali ke kamar rawat inap. Terlalu bersih. Kata-kata itu berputar-putar seperti kaset rusak. Langkahku terhenti beberapa meter sebelum pintu kamar 305. Suara tawa terdengar samar dari dalam. Tawa yang renyah, lepas, dan bahagia. Bukankah tadi elang berteriak kesakitan seolah kepalanya mau pecah? Bukankah dia bilang suara sekecil apapun membuatnya pusing? Aku mendekat dengan langkah mengendap-endap, menahan napas. Jantungku berdegup kencang, menghantam rusuk seirama dengan langkah kakiku yang tanpa suara. Aku tidak langsung membuka pintu. Melalui celah kaca persegi panjang di pintu yang sedikit tertutup tirai, aku mengintip ke dalam. Pemandangan di sana membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Elang tidak sedang berbaring kesakitan. Dia duduk tegak di tepi ranjang, kakinya menjuntai santai. Di tangannya ada semangkuk anggur hijau. Dengan gerakan tangan yang sangat luwes, tanpa tremor sedikit pun, dia mengupas kulit anggur itu, lalu menyuapkannya ke mulut Sonya yang duduk manja di kursi samping ranjang. "Ah, buka mulutnya, Tuan Putri," goda elang sambil terkekeh. Sonya menerima suapan itu dengan manja, lalu mengunyahnya sambil membelai paha suamiku. "Manis banget, kayak kamu. Tapi, istri kamu yang sok suci itu beneran udah pergi kan? Males banget kalau dia balik lagi nangis-nangis." "Biarin aja," sahut elang enteng, lalu mengambil butir anggur lagi. "Bagus dong dia pergi." Kepalaku beneran pusing kalau lihat muka melasnya. Bukan pusing karena sakit, tapi pusing karena muak. Untung aku punya ide brilian buat pura-pura lupa. Kalau enggak, mana bisa kita sedekat ini lagi? Dek, duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam ini. Bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit, tapi karena pengkhianatan yang terpampang nyata di depan mata. Jadi, semua teriakan kesakitan tadi, tatapan kosong itu, semuanya hanya sandiwara?
Tanganku mengepal erat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Rasa perih di tangan tak sebanding dengan perih di dada. Ingin rasanya aku mendobrak pintu itu, menjambak rambut Sonya, dan menampar wajah Elang sampai dia sadar. Tapi, tidak. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Dokter Irfan bilang butuh bukti. Kalau aku masuk sekarang dan mengamuk, mereka bisa saja menyangkal dan Elang akan kembali berakting sakit, membuatku terlihat seperti istri yang tidak tahu diri dan histeris. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kewarasan. Aku harus bermain cantik. Kurai gagang pintu dan menekannya ke bawah. Klik. Seketika, suasana di dalam berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Begitu pintu terbuka, Elang yang tadi duduk tegak langsung melempar mangkuk anggur ke meja. Beberapa butir menggelinding jatuh ke lantai, dan membanting tubuhnya ke bantal. Tangannya refleks memegang kepala. Wajahnya mengerut seolah menahan siksaan neraka. Aduh, sakit. Erang Elang, matanya terpejam rapat. Aktingnya luar biasa cepat. Seolah dia sudah melatih ini ribuan kali. Sonya pun tak kalah gesit. Dia langsung berdiri, merapikan roknya, dan memasang wajah cemas yang dibuat-buat. Mas! Panggilku datar, melangkah masuk. Aku pura-pura tidak melihat anggur yang berserakan di lantai. Elang membuka satu matanya, menatapku dengan sorot permusuhan. Ngapain kamu balik lagi? Kan sudah kubilang keluar. Suara langkah kakimu itu bikin kepalaku berdenyut. Tahu nggak? Bentaknya kasar. Aku cuma mau ambil tas yang ketinggalan. Jawabku singkat, menunjuk tas tanganku yang tergeletak di sofa pojok. Aku berusaha mati-matian menjaga suaraku tetap stabil. Meski hatiku berteriak ingin memaki. Sonya melipat tangan di dada, menatapku sinis. Buruan deh diambil. Kasihan Elang butuh istirahat tenang. Kehadiranmu bikin tensinya naik. Aku berjalan melewati mereka menuju sofa. Saat itulah, mataku menangkap sesuatu di atas nakas, tepat di samping botol infus. Ponsel Elang tergeletak dengan layar menghadap ke atas. Benda pipi itu bergetar pelan. ZZZZT layarnya menyala, menandakan ada pesan masuk. Posisi Elang sedang membelakangi nakas karena sibuk berakting memegang kepalanya yang menghadap ke arah Sonya. Sonya sendiri sedang sibuk menatapku dengan angkuh, memastikan aku segera pergi. Tak ada yang memperhatikan ponsel itu selain aku. Jarakku hanya 1 meter dari nakas. Dalam sekejap mata, mataku yang tajam menangkap notifikasi pop-up di layar kunci ponsel Elang. Nama pengirimnya terpampang jelas, My Sonya Hati Merah 2. Dan isi pesan singkat yang muncul di pratinjau itu membuat nafasku tercekat, mengonfirmasi segala kecurigaan yang tadi masih berupa dugaan. Pesan itu baru saja dikirim. Mungkin Sonya mengirimnya saat aku masih di luar tadi dan baru sampai sekarang karena sinyal. Atau dia mengirimnya iseng meski duduk bersebelahan demi sensasi rahasia mereka. Tulisan di layar itu berbunyi, aktingmu juara, sayang. Tahan sedikit lagi ya. Begitu aset rumah dan ruko pindah tangan, kita tendang dia dan anaknya ke jalanan. I love you. Suara deru mesin mobil yang berhenti di pekarangan rumah seharusnya menjadi nada paling menenangkan, tanda bahwa kepala keluarga telah pulang. Namun hari ini, suara itu terdengar seperti lonceng dimulainya perang dingin. Aku membuka pintu penumpang depan Toyota Fortuner hitam milik kami, berharap Elang mau menerima uluran tanganku. Tapi harapanku kandas bahkan sebelum aku sempat mengucap basmalah. Minggir, desis Elang dingin, menepis tanganku yang hendak memapahnya turun. Biar Sonya saja. Tanganmu kasar, bikin risih. Aku mundur selangkah, menelan ludah yang terasa pahit. Di hadapanku, Sonya turun dari pintu baris kedua dengan gaya bak selebriti turun dari limusin. Dengan sigap dan penuh drama, ia merangkul pinggang suamiku. Elang langsung menyandarkan tubuhnya ke bahu wanita itu. Wajahnya yang tadi masam berubah manja seketika. Pelan-pelan ya, sayang. Awas ada undakan. Ucap Sonya dengan nada yang dibuat semanis mungkin, seolah sedang bicara pada balita. Mereka berjalan beriringan masuk rumahku, rumah yang cicilannya kami bayar berdua dengan keringat dan air mata. Sementara aku berjalan di belakang seperti pembantu yang membawakan tas berisi pakaian kotor rumah sakit. Begitu masuk ke ruang tamu, hawa rumah yang biasanya hangat kini terasa mencekik. Elang menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit favoritnya. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan dengan tatapan asing yang dipaksakan. Rumah ini suram sekali, komentar Elang,
Jarinya menelusuri sandaran sofa. Apa seleraku seburuk ini dulu? Kenapa banyak hiasan kaligrafi membosankan begini? Itu hiasan yang Mas pilih sendiri pas kita pulang umroh. Mas, jawabku refleks, meletakkan tas di sudut ruangan. Cih, membantah terus. Elang memijat pelipisnya. Sonya, tolong ambilkan bantal. Leherku kaku. Siap, bos. Sonya langsung menyambar bantal sofa, menepuk-nepuknya, lalu meletakkannya di belakang kepala Elang. Gimana? Enak. Jauh lebih enak. Tangan kamu memang ajaib. Puji Elang sambil memejamkan mata, bibirnya menyunggingkan senyum puas. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu, merasa seperti intrusi di rumah sendiri. Mas mau minum apa? Biar aku buatkan. Elang membuka matanya setengah, menatapku malas. Hei, kamu, siapa namamu tadi? Hanan? Ya, Hanan. Buatkan kopi. Sonya suka yang manis, krimernya banyakin. Aku mau teh hangat saja, jangan pakai gula, nanti mual. Perintah itu meluncur begitu natural. Tidak ada kata, tolong, tidak ada tatapan menghargai. Aku mengangguk pelan, berusaha meredam gemuruh di dada. Baik. Aku berbalik menuju dapur. Suara denting sendok beradu dengan gelas keramik menjadi satu-satunya pelampiasan emosiku saat mengaduk kopi. Dari ruang tengah, sayup-sayup terdengar suara mereka tertawa. Kamu ingat nggak waktu kita ke Bali? Kamu gendong aku di Pantai Kuta? Suara Sonya terdengar manja. Ingat banget dong. Kamu pakai dress bunga-bunga itu kan? Ah, masa-masa indah beda banget sama sekarang. Bangun tidur lihatnya tembok rumah sakit atau muka orang asing. Sahut Elang. Tanganku gemetar hebat hingga sedikit kopi tumpah ke meja dapur. Orang asing. Dia menyebut istrinya sendiri orang asing, sementara berselingkuh terang-terangan di depan mata dengan dalih terapi memori. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil berlari menuruni tangga memecah suasana. Papa ah. Leo, putra kami yang baru berusia 4 tahun, berlari kencang dari lantai 2. Wajah polosnya berbinar bahagia melihat ayahnya sudah pulang. Dia membawa mainan robot kesayangannya, siap memamerkannya pada Elang. Papa pulang. Leo kangen papa. Seru Leo sambil merentangkan tangan mungilnya, hendak menerjang memeluk kaki Elang. Jantungku berhenti berdetak. Aku berlari dari dapur. Leo, hati-hati nak. Namun terlambat. Tubuh kecil Leo sudah menubruk lutut Elang. Reaksi Elang sungguh di luar nalar seorang ayah. Bukannya memeluk, dia justru menyentak kakinya dengan kasar dan mendorong bahu Leo, hingga anak itu terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di karpet. Aduh, minggir. Bentak Elang keras. Wajahnya merah padam, penuh amarah. Anak siapa sih ini? Berisik banget. Kepalaku sakit dengar teriakannya. Leo terdiam. Matanya membulat kaget. Bibir mungilnya mulai bergetar. Dia tidak pernah dibentak papanya seumur hidupnya. Papa? Jangan panggil aku papa. Aku nggak ingat punya anak cengeng kayak kamu. Sana pergi. Elang mengibaskan tangannya seperti mengusir lalat. Tangis Leo pun pecah. Melengking, menyayat hati. Mama Aa, Papa Jaha Aat. Aku langsung menyambar tubuh Leo, mendekapnya erat ke dadaku. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jebol. Rasanya sakit sekali melihat darah dagingku sendiri ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Mas, keterlaluan kamu. Teriakku, suaraku parau. Kamu boleh lupa sama aku, tapi ini anakmu. Darah dagingmu. Nggak perlu dikasar begini. Hanan. Sonya berdiri, menuding wajahku. Jangan bentak-bentak pasien. Kamu mau lang stroke karena darah tinggi. Bawa anak itu pergi. Suaranya bikin polusi. Elang memegangi kepalanya lagi, memulai akting sakitnya. Art pusing usir mereka. Sonya aku butuh ketenangan. Aku menatap Elang dengan nyalang. Tidak ada rasa iba lagi di hatiku. Hanya ada kebencian yang mulai mengakar. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Baiklah, Elang. Kalau kau ingin bermain peran sebagai orang asing yang kejam, aku akan melayanimu. Ayo, sayang, kita ke kamar. Bisikku pada Leo, menggendongnya menjauh dari monster berwajah malaikat itu.
Setelah menenangkan Leo hingga tertidur karena lelah menangis, aku turun kembali ke dapur untuk membersihkan tumpahan kopi yang tadi belum sempat kubereskan. Rumah sunyi. Sepertinya Elang sudah masuk ke kamar tamu, tempat tidur sementaranya karena dia menolak tidur satu kamar denganku. Saat aku sedang memeras lap basah di wastafel, hawa dingin terasa di tengkukku. Aroma parfum vanila dan mawar yang menyengat itu mendekat. Sonya berdiri di ambang pintu dapur, bersandar santai sambil melipat tangan. Senyum miring tersungging di bibirnya yang bergincu merah bata. Kasihan banget sih hidup kamu, Hanan, ucapnya pelan, tapi tajam menusuk. Dia melangkah masuk, mendekatiku yang masih mematung di depan wastafel. Ngapain kamu di sini? Kopinya kurang manis? Tanyaku dingin tanpa menoleh. Sonya tertawa kecil, suara tawa yang mirip desisan ular. Dia berdiri tepat di sampingku, mencondongkan tubuhnya ke telingaku. Mungkin memang jodohnya bukan kamu, Hanan. Lihat kan tadi? Dia bahkan jijik lihat anaknya sendiri. Alam bawah sadarnya menolak kalian. Bisiknya penuh racun. Aku mencengkeram pinggiran wastafel erat-erat hingga buku jariku memutih. Sonya melanjutkan bisikannya, Elang itu butuh wanita yang selevel sama dia, yang bisa bikin dia hidup. Bukan wanita membosankan yang cuma bisa ngurus dapur kayak kamu. Saran aku ya, mending kamu ikhlaskan saja. Minta cerai baik-baik. Daripada kamu makan hati tiap hari lihat kami bermesraan di rumahmu sendiri. Lagian, dia udah lupa total sama kamu. Apa yang mau dipertahanin? Dia menepuk bahuku pelan, seolah memberi simpati palsu, lalu berbalik melenggang pergi. Oh ya, Sonya berhenti sejenak di pintu, menoleh ke belakang. Malam ini Elang minta ditemani tidur karena takut mimpi buruk. Jangan ganggu kami ya. Pintu kamar tamu bakal aku kunci. Kalimat itu bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api. Tapi bukannya meledak marah, aku justru merasa dingin yang luar biasa. Rencana mereka untuk menyiksaku secara mental ternyata sangat sistematis. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Tunggu pembalasanku, Sonya. Kalian pikir aku diam karena lemah? Aku diam karena sedang menggali lubang kubur untuk keserakahan kalian. Malam itu, aku tidak tidur. Dari balik pintu kamarku yang gelap, aku mendengar langkah kaki mengendap-endap di lorong. Langkah kaki berat milik laki-laki. Itu bukan langkah menuju kamar tamu, tapi menuju ruang kerja. Ruang tempat brankas penyimpanan aset kami berada. Jam dinding digital di Nakas menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Rumah terasa senyap, seolah menahan napas bersamaku. Cahaya bulan menerobos masuk lewat celah gorden, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di lantai kamar. Aku tidak sedang tidur. Mataku nyalang menatap langit-langit, sementara telingaku dipasang setajam mungkin, menangkap setiap desibel suara yang ada di luar sana. Langkah kaki itu terdengar lagi. Duk duk duk. Bukan langkah kaki menyeret orang sakit, apalagi langkah kaki orang yang baru saja mengaku pusing hebat. Itu langkah kaki yang mantap, tegas, dan penuh tujuan. Suara itu bukan berasal dari kamar tamu di lantai bawah tempat Sonya seharusnya berada, melainkan dari lorong lantai 2, bergerak perlahan menuju ruang kerja di ujung koridor. Jantungku berpacu lebih cepat dari jarum detik. Aku menyibakkan selimut perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara gesekan kain. Kakiku menyentuh lantai dingin tanpa alas kaki. Dinginnya ubin marmer merambat naik ke tulang kering. Tapi panasnya rasa penasaran di dada membakar habis rasa takutku. Aku meraih ponsel yang kuletakkan di bawah bantal, mengaktifkan mode silent, dan membuka aplikasi kamera video. Dengan gerakan sepelan kucing mengintai mangsa, aku membuka pintu kamar tidur utama. Engsel pintu yang baru saja diminyaki minggu lalu itu bekerja sempurna tanpa decitan. Aku mengintip keluar. Lorong gelap gulita. Namun ada seberkas cahaya kuning redup yang memancar dari bawah pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Dugaanku benar. Aku menahan napas, melangkah jinjit menyusuri dinding. Setiap langkah terasa seperti bertaruh nyawa. Jika Elang melihatku sekarang, entah sandiwara apa lagi yang akan dia mainkan, atau mungkin dia akan melakukan sesuatu yang lebih nekat. Sesampainya di dekat pintu ruang kerja, aku merapatkan punggung ke dinding. Keringat dingin mengalir di pelipis. Melalui celah pintu yang terbuka sekitar 10 cm, aku bisa melihat sosok itu. Lah, dia berdiri tegak di depan lukisan abstrak besar yang menempel di dinding.
Tidak ada tanda-tanda dia sedang sakit kepala. Tubuhnya tegap, bahunya rileks. Tangan kanannya menggeser lukisan itu ke samping dengan mudah, menampakkan brankas besi tanam yang tersembunyi di baliknya. Aku menekan tombol record di layar ponselku. Titik merah mulai berkedip, merekam detik demi detik pengkhianatan ini. Jari-jari elang menari lincah di atas tombol kipat brankas. Beep, 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 beep. 6 digit angka. Dia menekannya dengan kecepatan kilat, tanpa ragu sedikit pun, tanpa perlu berpikir atau mengingat-ingat. Hatiku mencelos saat menyadari kombinasi angka yang dia tekan. Aku melihat gerakan jarinya dengan jelas dari pantulan kaca lemari buku di sebelahnya. 1, 6, 0, 5, 9, 7. 16 Mei 1997. Tanggal lahirku. Ironis, bukan? Pria yang seharian ini berteriak histeris mengaku tidak mengenalku, mengaku lupa siapa istrinya, ternyata masih menggunakan tanggal lahir istrinya itu untuk mengamankan harta bendanya. Jika dia benar-benar amnesia total dan hanya ingat masa lalu 5 tahun lalu, seharusnya dia tidak tahu tanggal lahirku. Dia seharusnya mencoba tanggal lahir Sonya atau tanggal jadian mereka. Tapi tidak. Jemarinya bergerak otomatis ke angka keramat itu. Ceklik. Pintu brankas terbuka. Elang tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Dia merogoh ke dalam, mengeluarkan map tebal berwarna biru. Itu map berisi sertifikat hak milik rumah ini, ruko yang kami sewakan, dan BPKB mobil. Dia membuka map itu, membolak-balik halamannya di bawah cahaya lampu meja belajar yang remang. Bodoh sekali kamu, Hanan, gumam elang pelan, tapi di keheningan malam suaranya terdengar jelas tertangkap mikrofon ponselku. Dia terkekeh sinis, lalu mengeluarkan ponselnya sendiri dari saku celana piyama. Dia mengetik sesuatu sambil melihat ke dokumen. Semua aset ini masih atas nama almarhum bapakmu CK. Ribet, rutuknya sendiri. Tapi tenang, Sonya. Begitu surat kuasa jual ini dipalsukan, kita bisa cairkan semuanya. Si Hanan yang polos itu nggak akan sadar kalau tanda tangannya sudah kupindahkan. Tanganku gemetar hebat memegang ponsel. Mataku memanas. Jadi ini tujuannya? Bukan sekadar kembali ke mantan, tapi juga merampok warisan orang tuaku yang kujaga mati-matian? Elang kemudian membuka aplikasi mobile banking. Lagi-lagi, aku melihatnya memasukkan PIN dengan lancar. Tidak ada keraguan orang amnesia di sana. Saldo deposito masih utuh 2 miliar. Bisiknya dengan nada tamak. Cukup buat modal kita pindah ke luar negeri. Sayang. Tinggal tunggu drama operasi otak palsu itu berhasil, aku bisa alasan butuh biaya pengobatan dan kuras rekening ini. Ya Allah, rencana mereka begitu busuk. Mereka ingin memiskinkanku dengan dalih pengobatan, lalu pergi meninggalkanku dan Leo tanpa sepeser pun uang. Amarah menguasai logikaku. Tanpa sadar, aku memajukan tubuhku sedikit untuk mendapatkan sudut rekaman yang lebih jelas ke arah wajahnya, agar bukti ini tak terbantahkan di pengadilan nanti. Namun, gamis tidurku yang panjang tersangkut pada kaki meja konsol hiasan di lorong. Aku tersentak kaget dan berusaha menyeimbangkan diri. Tapi gerakan refleksku justru menyenggol sebuah vas bunga keramik setinggi setengah meter yang berdiri di atas meja itu. Waktu seolah melambat. Aku melihat vas itu miring, jatuh melayang ke lantai marmer. Aku mencoba menggapainya, tapi terlambat. Perang! Suara pecahan keramik itu meledak seperti bom di tengah keheningan malam. Menggema ke seluruh penjuru rumah. Di dalam ruangan, elang membeku. Gerakannya terhenti total. Map biru di tangannya masih terbuka. Nafasku tercekat di tenggorokan. Aku menarik ponselku cepat-cepat ke dada, berusaha mundur dan lari. Tapi kakiku lemas. Perlahan, sangat perlahan, elang memutar kepalanya ke arah pintu. Ke arah tempatku bersembunyi. Wajah tampan itu kini tidak menunjukkan ekspresi sakit atau bingung. Ekspresinya dingin, mematikan, dan penuh ancaman. Matanya yang tajam langsung menangkap bayanganku di celah pintu. Siapa di sana? Suaranya bukan lagi bentakan orang sakit. Itu suara predator yang menyadari ada pengintai di wilayahnya. Elang melempar map itu ke meja dan melangkah lebar menuju pintu. Langkahnya cepat dan beringas. Jantungku serasa mau meledak. Aku harus lari. Tapi kemana? Kamar Leo? Kamar utama? Kuncinya rusak.
Pintu ruang kerja ditarik paksa dari dalam hingga terbuka lebar. Dan di sanalah dia berdiri, menjulang tinggi di hadapanku. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras, dan tangannya mengepal siap menghancurkan apapun yang menghalangi rencananya. "Hanan?" desisnya. Matanya turun ke tangan kananku yang masih menggenggam ponsel dengan lampu indikator kamera yang masih menyala merah. "Kamu merekam. Sini HPMU." Elang menyambar pergelangan tanganku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga rasanya tulangku akan remuk saat itu juga. Ponsel di tanganku terlepas karena kaget, meluncur jatuh ke lantai marmer dengan bunyi gedebuk tumpul yang menyakitkan. Layarnya menghadap ke bawah, menyembunyikan bukti rekaman yang masih berjalan. "Mas, sakit. Lepas," jeritku tertahan, berusaha menarik tanganku kembali. Mataku menatap ngeri pada wajah suamiku. Wajah yang diterangi cahaya remang lampu lorong itu bukan wajah elang yang lembut, melainkan topeng iblis yang siap menerkam mangsanya. "Jawab jujur. Kamu nguping, kan? Kamu merekam apa? Hah?" bentak elang, nafasnya yang memburu menyapu wajahku. Aroma kopi dan kebohongan menguar dari mulutnya. Aku dengar suara tombol brankas," jawabku terbata-bata, menyusun alibi secepat kilat di tengah kepanikan. "Aku pikir ada maling, Mas. Makanya aku bawa HP buat senter dan siap-siap telepon satpam komplek." Elang terdiam sejenak, matanya memicing curiga. "Maling? Iya. Siapa lagi yang buka brankas jam 2 pagi kalau bukan maling?" Tantangku balik, memberanikan diri menatap matanya. "Ternyata kamu. Orang yang ngakunya lupa ingatan, tapi tahu persis kombinasi brankas rumit itu." "Skakma." Cengkeraman elang mengendur sedikit. Wajahnya pias. Dia sadar baru saja melakukan blunder fatal. Namun, sebelum dia sempat mencari alasan, seekor makhluk berbulu melompat dari atas lemari hias tepat ke arah kami. "Mraau!" Si belang, kucing kampung yang kami adopsi setahun lalu, mendarat tepat di antara kakiku dan elang, lalu berlari kencang menabrak pecahan vas bunga yang berserakan, menciptakan suara gaduh tambahan. Kucing itu tampak ketakutan melihat pertengkaran tuannya. Elang mundur selangkah karena kaget. "Sialan! Kucing busuk itu!" umpatnya. Momen itu kumanfaatkan. Aku segera membungkuk, menyambar ponselku dari lantai, dan mematikan layarnya dengan cepat sebelum elang sempat melihat indikator merah recording yang masih berkedip. Jantungku rasanya mau copot. Video itu tersimpan otomatis. "Masih mau bilang kamu lupa ingatan, Mas?" tanyaku dengan nada yang kubuat bergetar, seolah-olah aku bingung dan bukan sedang menuduh. "Kenapa kamu bisa buka brankas itu?" "Kodenya tanggal lahirku, Mas. Tanggal lahir wanita yang katanya orang asing bagimu." Elang menegakkan tubuhnya, merapikan piyamanya dengan gugup. Otak liciknya bekerja cepat. "Sonya?" "Ya. Sonya yang kasih tahu kodenya tadi siang. Dia bilang mungkin kodenya tanggal lahir kamu karena aku dulu bodoh saking cintanya sama kamu. Aku cuma iseng coba, ternyata benar terbuka. Puas kamu?" Alasan yang bodoh dan tidak masuk akal. Tapi aku pura-pura percaya. Aku menunduk, menyembunyikan senyum sinis. "Oh, begitu. Syukurlah kalau bukan maling." Aku kembali tidur. "Tunggu." Elang menahan bahuku saat aku berbalik. Kali ini tidak kasar, tapi penuh ancaman. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku. "Jangan coba-coba memata-mataiku di rumahku sendiri, Hanan. Atau kamu akan menyesal. Ingat, statusmu di sini cuma numpang sampai ingatanku pulih." Aku mengangguk kaku, lalu berjalan cepat kembali ke kamar. Sesampainya di balik pintu yang terkunci, aku merosot ke lantai. Tubuhku gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku membuka galeri ponsel. Video itu ada di sana. Wajah elang yang tamak, suaranya yang merencanakan pencurian aset, semuanya terekam jernih. Tapi ini belum cukup. Video ini hanya membuktikan dia jahat dan ingin mencuri. Tapi belum cukup kuat untuk menghancurkannya secara total di mata hukum dan keluarga besarnya yang terpandang. Aku butuh dia mengaku sendiri di depan saksi ahli. Aku butuh dia terjebak dalam permainannya sendiri. Pagi harinya, neraka itu berlanjut di meja makan. Suara denting garpu dan pisau terdengar nyaring di ruang makan yang hening. Aku meletakkan semangkuk besar soto Betawi, menu favorit elang, di tengah meja.
Asap mengepul membawa aroma santan dan rempah yang menggugah selera. Dulu, Elang selalu memuji soto buatanku sebagai obat segala penyakit. Tapi pagi ini, dia duduk di ujung meja dengan wajah ditekuk. Sementara Sonya duduk di sampingnya, sibuk memoles selai kacang ke roti tawar dengan gaya sok nyonya rumah. "Makanlah, Mas. Kamu butuh tenaga," ujarku datar sambil menuangkan nasi ke piringnya. Elang menatap mangkuk soto itu dengan tatapan jijik. Dia menyendok kuahnya sedikit, mencicipinya, lalu tiba-tiba, piak. Elang membanting sendoknya ke piring hingga kuah soto memercik ke taplak meja putih bersih yang baru kupasang. "Asin banget," bentaknya. "Kamu mau bikin aku hipertensi biar cepat mati? Hah? Nggak becus masak." Aku terperanjat. Padahal aku sudah mengurangi garamnya karena tahu Elang sedang stres, atau pura-pura stres. Aku mencicipi sedikit kuah dari mangkuk besar. Rasanya pas. Gurih. Tidak asin sama sekali. "Ini nggak asin, Mas." "Pas kok." Belaku pelan. "Lidahku bilang asin ya asin. Jangan membantah." Elang menunjuk wajahku dengan garpu. "Heran deh. Dari dulu kebiasaanmu nggak pernah berubah. Selalu ngerasa paling benar kalau urusan dapur. Ingat nggak waktu kamu hanguskan rendang lebaran tahun lalu? Dasar istri nggak berguna." Hening. Hening yang sangat panjang dan mencekam. Sonya yang sedang mengunyah roti tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak menatap Elang, memberi kode panik. Aku menatap Elang lurus-lurus. Sudut bibirku berkedut. "Lebaran tahun lalu?" tanyaku pelan, namun tajam. "Mas, kamu bilang kamu lupa ingatan total tentang aku dan pernikahan kita. Kok kamu ingat kejadian rendang hangus lebaran tahun lalu?" Wajah Elang memucat seketika. Matanya bergerak liar, mencari alasan. Dia baru saja keceplosan. Detail tentang rendang hangus itu adalah memori spesifik yang hanya kami berdua dan ibu mertua yang tahu. Tidak mungkin Sonya tahu karena waktu itu Sonya belum muncul lagi di hidupnya. "Itu." Elang tergagap. "Itu, ibu." "Ya, ibuku cerita kemarin di telepon. Ibu bilang kamu pernah hanguskan rendang. Ibu lagi umroh, Mas. Di sana susah sinyal, dan ibu belum nelpon kamu sejak kamu kecelakaan karena takut ganggu istirahatmu." Potongku cepat. Kebohongan demi kebohongan. Jaring laba-laba yang dia buat mulai menjerat lehernya sendiri. Elang membanting serbet ke meja. Wajahnya merah padam karena malu dan marah yang bercampur aduk. Dia berdiri kasar, membuat kursi berdecit nyaring. "Banyak omong kamu. Kepalaku sakit lagi gara-gara denger ocehanmu. Sonya, ayo kita makan di luar. Makanan di rumah ini racun semua." Elang menarik tangan Sonya, menyeret wanita itu keluar dari ruang makan. Sonya sempat menoleh padaku dengan tatapan kesal karena sarapannya terganggu. Tapi dia menurut saja. "Awas kamu, Hanan!" ancam Elang sebelum menghilang di balik pintu depan. "Kalau kepalaku makin parah, itu salahmu." Setelah suara mobil mereka menjauh, aku menghela napas panjang. Kakiku lemas, aku terduduk di kursi yang baru saja diduduki Elang. Air mata menetes satu persatu, jatuh ke piring soto yang kini dingin. Sakit sekali rasanya dikasari secara verbal oleh pria yang dulu berjanji akan melindungiku. Dia bukan lupa, dia sengaja ingin menyakitiku. Dia menggunakan amnesia sebagai tameng untuk meluapkan segala kekejaman yang mungkin selama ini dia pendam, atau mungkin sifat aslinya yang baru keluar. Tapi air mata ini bukan air mata kekalahan. Ini adalah bahan bakar. Aku menghapus air mataku kasar. Cukup sudah bermain sabar. Dia sudah menyerangku secara fisik semalam, dan menyerang mentalku pagi ini. Sekarang giliran aku yang menyerang. Aku mengambil ponselku, mencari kontak Dr. Irfan. Sudah saatnya sandiwara ini diakhiri dengan skenario yang lebih besar. Skenario yang akan membuat Elang berlutut memohon ampun. Aku menempelkan ponsel ke telinga. Terdengar nada sambung 3 kali sebelum suara berat di seberang sana menjawab. "Halo, Hanan? Ada apa pagi-pagi?" Aku menarik napas dalam, memantapkan hati. Suaraku tidak lagi bergetar. Dingin dan tegas. "Dr. Irfan, saya siap. Lakukan rencana B sekarang. Kita bedah kebohongan suami saya." Suara klik dari saklar iluminator, papan lampu pembaca röntgen,
Terdengar nyaring di ruangan praktik Dr. Irfan yang hening dan berpendingin udara maksimal. Cahaya putih menyilaukan seketika memancar, menerangi selembar film hasil CT scan kepala yang baru saja dipasang. Elang duduk di kursi pasien dengan kaki disilangkan angkuh, tangannya bersedekap di dada. Di sebelahnya, Sonya sibuk memain-mainkan ujung rambut kuncir kudanya. Sesekali melirik jam tangan mahalnya dengan gestur tidak sabaran. Sementara aku, duduk di kursi sebelah kiri, meremas tas tangan dengan wajah yang kubuat secemas mungkin. Sebuah akting yang ternyata tidak sulit dilakukan karena jantungku memang berdegup kencang menanti eksekusi rencana ini. Jadi, apa lagi, Dok? Elang membuka suara, nadanya penuh iritasi. Saya sudah bilang saya sehat. Cuma lupa ingatan soal wanita ini saja. Kenapa harus dipanggil mendadak begini? Saya ada janji meeting. Maksud saya, janji terapi sama Sonya 1 jam lagi. Dr. Irfan tidak langsung menjawab. Pria berjas putih itu berdiri membelakangi kami, menatap lekat-lekat gambar tengkorak di hadapannya. Dia menghela napas panjang, sangat panjang dan berat, seolah beban dunia sedang menindih pundaknya. Gestur teatrikal yang sempurna. Perlahan, Dr. Irfan membalikkan badan. Wajah ramahnya hilang, digantikan ekspresi muram yang membuat suhu ruangan terasa turun 10 derajat. Dia melepas kacamata bacanya dan menatap Elang dengan sorot mata yang membuat nyali siapapun menciut. Pak Elang, suara Dr. Irfan rendah dan berat. Saya harap Bapak membatalkan semua janji hari ini. Dan mungkin, untuk beberapa minggu ke depan. Kaki Elang yang tadi bergoyang-goyang santai mendadak berhenti. Alis tebalnya menyatu. Maksud dokter? Jangan nakut-nakutin ya. Lihat ini. Dr. Irfan mengetuk sebuah titik samar di bagian tengah gambar otak pada layar röntgen dengan ujung pena logamnya. Bunyi ting-ting pelan itu terdengar seperti lonceng kematian. Bapak lihat bayangan keruh di area hipocampus ini? Di sebelah kiri lobus temporal. Elang dan Sonya memicingkan mata, menatap gambar abstrak hitam putih yang sebenarnya mereka tidak paham sama sekali. Itu sebenarnya hasil röntgen pasien lama Dr. Irfan yang menderita tumor, tapi Elang yang awam tidak akan tahu bedanya. Itu apa? Kotoran? Tanya Sonya polos namun ketus. Bukan, jawab Dr. Irfan tegas. Itu adalah gumpalan darah beku yang tersembunyi. Silent hematoma. Ini menjelaskan semuanya. Kenapa Pak Lang mengalami amnesia selektif? Kenapa emosinya tidak stabil? Dan kenapa sering merasa pusing hebat? Aku menutup mulut dengan kedua tangan, mengeluarkan suara isakan tertahan yang sudah kulatih. Ya Allah, Mas Elang, itu bahaya. Dok? Dr. Irfan menatapku sekilas, lalu kembali menatap Elang yang kini mulai menurunkan kakinya dari posisi silang. Punggung Elang menegak kaku. Sangat berbahaya, Bu Hanan. Gumpalan ini seperti bom waktu. Jelas Dr. Irfan dengan intonasi yang ditekan pada kata, bom waktu. Ukurannya sudah kritis, menekan saraf memori dan pusat motorik. Jika gumpalan ini pecah, Dr. Irfan memberi jeda dramatis, membiarkan keheningan mencekik leher Elang. Maka darah akan membanjiri otak. Akibatnya fatal. Bisa stroke permanen, kelumpuhan total dari leher ke bawah, atau yang paling buruk kematian mendadak saat tidur. Wajah Elang yang tadi merah karena marah, kini memucat seputih kertas HVS. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menelan ludah dengan susah payah, jakunnya bergerak naik turun. Ketakutan mulai merayap di matanya. Ketakutan yang nyata, bukan akting. Sonya yang tadinya cuek langsung panik. Dia mencengkeram lengan Elang. Lumpuh? Maksud dokter, Elang bisa cacat? Nggak bisa jalan? Nggak bisa kerja? Pertanyaan Sonya terdengar sangat egois di telingaku. Dia tidak khawatir Elang sakit. Dia khawatir mesin ATM-nya rusak. Benar, Mbak Sonya, jawab Dr. Irfan dingin. Dan mengingat gejalanya yang makin parah, seperti yang diceritakan Bu Hanan bahwa Pak Lang sering marah tanpa sebab dan lupa hal-hal emosional, saya prediksi bom waktu ini tinggal menunggu jam, bukan hari lagi. Tunggu, Dok, tunggu. Elang akhirnya bersuara. Suaranya serak dan bergetar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya yang diperban. Ini pasti salah diagnosis, kan? Saya merasa sehat kok. Tadi pagi saya bisa nyetir. Saya bisa makan enak.
Itu namanya lucid interval. Pak, kondisi tenang sebelum badai. Potong Dokter Irfan cepat, mematahkan penyangkalan Elang. Justru karena Bapak merasa terlalu sehat. Itu tanda saraf perasa sakit Bapak mulai mati rasa karena tertekan. Elang menoleh padaku, matanya mencari pegangan, tapi kemudian dia ingat perannya. Dia beralih menatap Sonya. Sonya, gimana ini? Sonya mundur perlahan, melepaskan pegangannya dari lengan Elang seolah pria itu menular. Wajah cantiknya pias. Kalau kamu lumpuh, siapa yang ngurus bisnis? Siapa yang biayain kita? Gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Aku menahan senyum sinis melihat keretakan awal di antara mereka. Tapi aku harus segera masuk ke peran utama. Aku berdiri dan menghampiri meja dokter. Lakukan apa saja. Dok, tolong selamatkan suami saya. Berapapun biayanya, saya akan usahakan. Seruku histeris, air mata buaya mengalir deras di pipi. Dokter Irfan mengangguk serius. Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map merah tebal bertuliskan, Urgent, Surgery Consent. Hanya ada satu jalan, Bu Hanan, Pak Elang. Operasi kraniotomi segera. Kita harus membedah tempurung kepala Pak Elang, membukanya, dan menyedot gumpalan darah itu keluar. Dibedah kepala? Elang tergagap. Tangannya refleks memegangi kepalanya sendiri, membayangkan bor medis menembus tengkoraknya. Betul. Kami akan mengebor di 3 titik di sini, dan sini. Dokter Irfan menunjuk dahi dan pelipis Elang, membuat pria itu berjengit ngeri. Prosedurnya memakan waktu 8 jam. Risikonya sangat tinggi karena letaknya di pusat memori. Dokter Irfan menyodorkan map merah itu ke hadapan kami, beserta sebuah pena. Suasana ruangan menjadi sangat berat. Bunyi detak jam dinding terdengar seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi Elang. Risikonya? Tanya Elang lirih, matanya menatap nanar pada map itu. Dokter Irfan menatap lurus ke dalam mata Elang, tatapan seorang eksekutor. 50/50. Pak, ada kemungkinan Bapak tidak akan bangun lagi dari meja operasi. Atau bangun dalam kondisi vegetatif, hidup tapi seperti tanaman. Tapi kalau tidak dioperasi sekarang juga, Bapak 100% akan mati dalam 24 jam ke depan karena pembuluh darah pecah. Dokter itu menoleh padaku. Bu Hanan, sebagai istri sah, tanda tangan ibu yang sah secara hukum. Silakan tanda tangan di sini untuk persetujuan pembukaan tempurung kepala. Kita siapkan ruang operasi sekarang juga. Tanganku gemetar saat meraih pena itu. Bukan karena sedih, tapi karena menahan tawa kemenangan melihat wajah Elang yang kini terlihat seperti mayat hidup. Dia terjebak. Jika dia menolak operasi, dia harus mengakui bahwa dia berbohong dan tidak sakit. Jika dia diam saja, dia akan digiring ke meja operasi untuk dibedah kepalanya padahal dia sehat walafiat. Aku menempelkan mata pena ke atas kertas. Saya setuju. Dok, bedah saja kepalanya. Ucapku mantap sambil menatap Elang tajam. Demi kesembuhan ingatan suamiku. Tunggu, teriak Elang. Tunggu. Jangan tanda tangan dulu. Teriakan Elang menggema, memantul di dinding-dinding ruang praktik yang dingin. Ia menyambar tangan kananku yang sedang memegang pena, menghentikan gerakan ujung mata pena yang tinggal 1 mm lagi menyentuh kertas persetujuan operasi. Napasnya memburu kasar. Dadanya naik turun seolah ia baru saja lari maraton menghindari kejaran singa. Dokter Irfan menaikkan alisnya, menatap Elang dengan ketenangan yang mengerikan. Kenapa, Pak Elang? Setiap detik yang Bapak buang untuk berteriak, tekanan di kepala Bapak meningkat. Bom waktu itu bisa meledak sekarang. Elang melepaskan tanganku, lalu menyugar rambutnya dengan frustrasi. Wajah tampannya kini basah oleh keringat dingin sebesar biji jagung. Dok, ini gila. Masa langsung bedah tempurung kepala? Saya mau second opinion. Saya mau periksa ke rumah sakit lain. Di Singapura atau Penang. Tidak sempat, Pak, potong Dokter Irfan tegas. Nada suaranya tidak mentolerir bantahan. Perjalanan ke bandara saja butuh 1 jam. Guncangan di mobil, tekanan udara di kabin pesawat itu semua akan membuat pembuluh darah Bapak pecah seketika. Bapak mau meninggal konyol di dalam taksi atau pesawat sebelum sempat diobati. Elang ternganga. Argumen medis itu, meski palsu, terdengar begitu logis dan mematikan bagi orang awam yang sedang panik. Tapi dok saya.
Elang tergagap. Matanya melirik liar ke arahku dan Sonya bergantian. Aku segera mengambil peran. Kuraih kedua bahu Elang, menatap matanya dengan sorot mata istri yang berduka namun tegar. Mas, tolong jangan keras kepala, ujarku dengan suara parau yang kubuat-buat. Dokter Irfan sudah seperti ayah sendiri. Dia nggak mungkin mencelakakan kamu. Kalau kamu mati di jalan karena ngeyel cari rumah sakit lain, gimana nasib Leo? Gimana nasib ingatan kita yang hilang? Aku sengaja menekankan kata ingatan untuk menyentil nuraninya, kalau dia punya. Elang menepis tanganku kasar. Diam kamu. Kamu nggak ngerti apa-apa soal kepalaku. Aku yang rasain. Dokter Irfan menekan tombol interkom di mejanya. Suster, tolong siapkan berangkar dan ruang isolasi praoperasi. Pasien kode merah. Siapkan alat cukur rambut juga. Kita gunduli sekarang. Mendengar kata gunduli, mata Elang membelalak horor. Sebelum dia sempat protes lagi, dua perawat pria berbadan tegap masuk dan dengan sigap memapah. Lebih tepatnya menyeret halus, Elang keluar dari ruang konsultasi menuju ruang rawat inap VIP yang disulap menjadi ruang isolasi. Di kamar rawat inap yang baru, suasana berubah menjadi horor psikologis bagi Elang. Elang didudukan di tepi ranjang. Ia tampak gelisah luar biasa. Tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan ponselnya. Jari jemarinya gemetar saat mencoba membuka kunci layar. Jelas sekali dia ingin menelepon seseorang. Mungkin dokter kenalannya, atau mungkin browsing tentang gejala penyakit palsu itu. Tapi aku lebih cepat. Set. Aku menyambar ponsel itu dari tangannya sebelum dia sempat menekan tombol panggil. Hei! Balikin, bentak Elang. Aku menggeleng tegas, memasukkan ponsel itu ke dalam saku gamisku yang dalam. Jangan, Mas. Tadi Dokter Irfan bilang, gelombang radiasi sinyal HP bisa memicu aktivitas listrik otak yang tidak stabil. Itu bisa mempercepat pecahnya gumpalan darah. Aku nggak mau kamu mati cuma gara-gara mau main HP. Itu bohong. Mana ada teori begitu? Elang berteriak, wajahnya merah padam. Dia berdiri hendak merebut kembali ponselnya. Duduk, Mas. Bentakku balik. Kali ini dengan nada otoriter yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Atau perlu kupanggil perawat buat ikat kamu di kasur supaya kamu tenang? Ingat, kamu pasien kritis. Elang terpaku. Dia melihat perubahan drastis dalam diriku. Hanan yang penurut dan lemah lembut sudah hilang, digantikan oleh wanita yang memegang kendali penuh atas hidup dan matinya saat ini. Dia mendengus kesal, lalu kembali duduk dengan kasar di ranjang. Aku mulai bergerak mengemasi barang-barang Elang yang ada di meja nakas. Dompet, jam tangan mewah, cincin kawin, yang sudah lama dia lepas tapi masih disimpannya. Semuanya kumasukkan ke dalam kantong plastik bening ziplock. Kamu ngapain? Tanya Elang curiga. Matanya mengikuti setiap gerakanku. Packing, Mas, jawabku datar tanpa menoleh. Dokter bilang operasinya 50-50. Kalau amit-amit kamu nggak selamat, atau kamu bangun dalam keadaan lumpuh total dan vegetatif, setidaknya barang-barangmu sudah rapi. Biar gampang dibawa pulang sama keluarga nanti. Baju-baju kerjamu di rumah juga nanti akan kusumbangkan kalau kamu memang pergi. Kata-kataku meluncur santai, seolah aku sedang membicarakan rencana belanja bulanan, bukan rencana kematian suamiku. Wajah Elang berubah pias. Bibirnya bergetar. Dia mulai sadar bahwa kebohongannya kini telah bermutasi menjadi monster yang siap menelannya hidup-hidup. Dia tidak sakit, tapi dia akan diperlakukan seperti orang yang sekarat. Dia akan dibedah, otaknya akan diacak-acak, padahal dia sehat walafiat. Ketakutan murni mulai merayapi punggungnya. Dia terjebak dalam skenarionya sendiri. Saat itulah, pintu kamar terbuka. Sonya masuk. Wajah wanita itu tampak kusut. Tidak ada lagi gaya angkuh seperti tadi pagi. Dia berjalan mendekati Elang, tapi tidak memeluknya. Dia berdiri dengan jarak aman, melipat tangan di dada. Elang menatap Sonya penuh harap. Sayang, tolong aku. Bilang sama mereka ini gila. Aku nggak mau operasi. Kita pulang aja yuk. Kita cari dokter lain besok. Elang mengulurkan tangan, berharap Sonya akan menggenggamnya dan membawanya lari dari mimpi buruk ini. Namun, reaksi Sonya adalah plot twist yang paling menyakitkan bagi Elang. Sonya tidak menyambut uluran tangan itu.
Dia justru menatap tangan Elang dengan ragu, lalu menatap wajah Elang yang berkeringat. "Elang," ucap Sonya pelan. "Dokter bilang kalau nggak dioperasi sekarang, kamu bisa lumpuh total kan? Cacat seumur hidup." "Aku nggak bakal lumpuh, Sonya. Aku sehat. Percaya sama aku." Elang berusaha meyakinkan, suaranya putus asa. Dia tidak bisa bilang, "Aku cuma pura-pura sakit," karena ada aku di ruangan itu. Dia memberi kode mata pada Sonya, berharap wanita itu peka. Tapi Sonya bukan wanita yang peka. Dia wanita yang realistis dan materialistis. Sonya menghela napas, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Elang. Bisikannya terdengar jelas di telingaku yang berdiri tak jauh dari mereka. "Mas, jangan egois dong. Kalau kamu nolak operasi terus tiba-tiba pembuluh darahmu pecah dan kamu jadi lumpuh, siapa yang mau ngurus kamu?" bisik Sonya tajam. Elang terbelalak. "Maksud kamu?" "Aku masih muda, Elang. Aku cantik. Masa depanku masih panjang," lanjut Sonya dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Jujur aja ya, aku nggak siap kalau harus ngurusin suami cacat yang cuma bisa tiduran di kasur, ngompol, dan harus disuapin seumur hidup. Aku nggak mau jadi babysitter orang tua." "Sonya." Suara Elang tercekat. Dia seperti ditampar bolak-balik. Wanita yang dia bela mati-matian, wanita yang demi dia Elang rela membuang anak istrinya, kini menolak merawatnya bahkan sebelum dia benar-benar sakit. "Jadi mending kamu operasi sekarang," desak Sonya, matanya berkilat penuh perhitungan. "Operasi biar sembuh total. Kalau kamu sembuh dan normal lagi, kita bisa lanjut. Tapi kalau kamu milih kabur dan ambil risiko jadi cacat, sorry ya, aku harus mikir ulang soal hubungan kita." Sonya menegakkan tubuhnya kembali, merapikan rambutnya, lalu menatapku. "Mbak Hanan, cepetan deh panggil dokternya. Biar dia masuk ruang operasi. Aku capek nungguin drama ini." Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. "Baik, Mbak Sonya. Terima kasih dukungannya." Aku melihat Elang. Pria itu hancur. Dia duduk di sana, terpojok di sudut ranjang. Di kirinya ada istri yang memegang vonis mati palsu. Di kanannya ada selingkuhan yang mengancam akan meninggalkannya jika dia jadi cacat. Dia tidak punya pilihan. Jika dia menolak operasi, Sonya pergi dan aku, yang dia kira bodoh, akan terus memaksanya karena alasan medis. Jika dia menerima operasi, kepalanya akan dibordir, padahal dia sehat. Satu-satunya jalan keluar adalah mengaku dia tidak sakit. Tapi jika dia mengaku, dia akan kehilangan segalanya. Harga diri, aset yang dia incar, dan kebebasannya. Pintu terbuka lagi. Perawat masuk membawa kursi roda dan kain penutup berwarna hijau. "Mari, Pak Lang," ucap perawat itu ramah namun tegas. "Ruang operasi sudah siap. Dokter Irfan sudah menunggu di dalam untuk proses anestesi." Elang menatap kursi roda itu seperti melihat kursi listrik. Roda kursi roda itu berdecit nyaring saat perawat mendorongnya melewati ambang pintu kamar rawat. Bunyi gesekan karet dengan lantai vinil rumah sakit terdengar seperti jeritan kecil yang menyayat hati. Elang duduk di atasnya dengan tubuh kaku. Jari jemarinya mencengkeram pegangan kursi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, seolah dia sedang berpegangan pada tebing curam agar tidak jatuh ke jurang. "Tunggu. Sus, berhenti sebentar." Elang tiba-tiba menahan roda kursi dengan tangannya, membuat perawat itu mengerem mendadak. Napas Elang memburu. Dia menoleh ke belakang, menatapku yang berjalan mengiringi di sisi kiri dan Sonya di sisi kanan. Aku rasa sakitnya hilang," ucap Elang cepat, matanya membelalak penuh harapan palsu. Dia memegang dahinya, meraba-raba. "Beneran? Sumpah." Tiba-tiba kepalaku enteng. "Nggak sakit sama sekali. Mungkin gumpalannya sudah larut sendiri? Kita nggak perlu operasi, kan? Kita röntgen ulang saja besok, ya?" Aku menatapnya dengan pandangan sedih yang sudah kulatih dengan sempurna. Perlahan, aku menggelengkan kepala, menyentuh bahunya dengan lembut. Sentuhan yang sebenarnya adalah penahan agar dia tidak kabur. "Mas, jangan membohongi diri sendiri," bisikku lirih, namun cukup keras untuk didengar perawat dan Sonya. "Dokter Irfan tadi sudah bilang, kan? Kalau sakitnya tiba-tiba hilang dan kamu merasa sangat bugar, itu namanya terminal euforia. Itu tanda bahwa otakmu sudah menyerah dan kematian sudah di depan mata. Itu bukan sembuh, Mas.
Itu perpisahan. Wajah Elang yang tadi penuh harap langsung runtuh. Rahangnya jatuh. Dia menatapku tak percaya. Teori medis ngawur yang kukarang itu, berkat briefing kilat Dr. Irfan, ternyata sangat efektif mematikan langkahnya. Enggak, itu enggak mungkin. Desis Elang. Jalan, sus. Jangan buang waktu. Suami saya sedang fase kritis. Perintahku dingin pada perawat. Baik, Bu. Perawat pria berbadan tegap itu kembali mendorong kursi roda dengan langkah cepat. Setengah berlari. Kami melewati lorong panjang menuju blok bedah sentral. Lampu-lampu neon di langit-langit berkelebat cepat di atas kepala, menciptakan efek vertigo. Udara semakin dingin, aroma disinfektan semakin menyengat, menusuk hidung dan membakar paru-paru. Sonya berhenti di depan garis merah bertuliskan batas pengantar. Aku tunggu di kantin ya, Hanan, ucap Sonya santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia bahkan sempat mengecek ponselnya. Kabari kalau dia sudah sadar. Atau ya, kalau ada kabar buruk. Elang menoleh ke belakang, menatap Sonya dengan tatapan nanar. Wanita yang demi dia rela Elang hancurkan rumah tangganya. Kini meninggalkannya tepat di depan pintu neraka hanya untuk duduk di kantin? Sonya, jangan pergi. Temani aku sampai dalam, teriak Elang putus asa. Tapi Sonya hanya melambaikan tangan sekilas tanpa menoleh lagi. Pintu otomatis kaca buram terbuka dengan desisan hidrolik, lalu tertutup kembali, memisahkan dunia luar dengan dunia steril yang menakutkan. Di dalam ruang persiapan operasi, suasananya jauh lebih mencekam. Dinding-dindingnya dilapisi keramik hijau pucat. Bunyi bip-bip-bip dari mesin monitor jantung pasien lain terdengar bersahut-sahutan. Elang dipaksa turun dari kursi roda dan naik ke atas berangkar operasi yang sempit dan dingin. Lepas bajunya, Pak. Ganti dengan baju operasi ini, perintah perawat, menyodorkan gaun hijau tipis dengan tali di belakang. Dengan tangan gemetar, Elang menurut. Dia seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Harga dirinya sebagai pengusaha muda sukses luntur seketika di hadapan prosedur medis ini. Saat dia berbaring, lampu sorot bulat besar di atasnya langsung dinyalakan, menembakkan cahaya kuning menyilaukan tepat ke wajahnya. Elang menyipitkan mata. Silau. Keringat dingin mengalir deras membasahi lehernya. Dokter Irfan mana? Saya mau bicara sama dokter. Elang mencoba bangun lagi, tapi dua perawat langsung menahan bahunya kiri kanan. Tenang, Pak. Jangan banyak gerak. Pembuluh darah Bapak tipis sekali. Ancam salah satu perawat. Dari sudut ruangan, terdengar suara laci logam dibuka. Kah. Lalu suara benda diletakkan di atas nampan stainless steel. Suara dengungan mesin cukur rambut elektrik memecah keheningan. Suaranya bising, tajam, dan mendekat. Seorang perawat pria mendekat membawa alat cukur itu di tangan kanannya. Maaf ya, Pak Lang. Sesuai prosedur kraniotomi, kepala Bapak harus dicukur habis. Licin. Supaya bornya tidak selip dan infeksi, ucap perawat itu datar tanpa emosi. Mata Elang terbelalak ngeri melihat gerigi pisau cukur yang bergetar cepat itu. Rambut kuif kebanggaannya. Rambut yang selalu dia tata dengan pomade mahal setiap pagi, rambut yang disukai Sonya, akan dibabat habis demi penyakit yang tidak ada. Enggak. Jangan botakin saya. Enggak perlu. Elang meronta, kakinya menendang-nendang udara. Cukur bagian yang mau dioperasi aja. Jangan semuanya. Harus semua, Pak. Gumpalannya ada di tengah otak. Kami harus buka batok kepala bagian atas seluas 10 cm. Jawab perawat itu sambil memegang kepala Elang dengan kuat. Hanan, tolong aku. Elang berteriak memanggilku. Aku berdiri di samping berangkar, mengenakan pakaian steril lengkap dengan masker dan topi penutup kepala. Aku menatapnya dalam-dalam. Mataku tidak memancarkan kasihan, melainkan kepuasan. Ikhlaskan saja, Mas. Rambut bisa tumbuh lagi. Tapi nyawamu cuma satu. Biar dokter keluarkan penyakit di kepalamu itu. Ujarku tenang, sambil membelai lengannya. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk memastikan dia tidak lari. Zah! Mesin cukur itu menyentuh pelipis kanan Elang. Rambut hitam tebalnya rontok berjatuhan ke bantal putih. Elang memejamkan mata erat-erat, air mata frustrasi merembes dari sudut matanya. Dia gemetar hebat.
Sensasi getaran mesin di kulit kepalanya membuatnya sadar bahwa ini nyata. Ini bukan mimpi. Dia akan dibotaki, lalu kepalanya akan dibor. Dan dia tidak bisa menghentikannya tanpa mengakui kebohongannya. Pintu swing di ujung ruangan terbuka. Dr. Irfan masuk dengan langkah tegap, mengenakan gaun operasi lengkap dan sarung tangan lateks yang berlumuran cairan antiseptik berwarna oranye. Di tangannya, dia memegang sebuah jarum suntik besar berukuran 10 cc berisi cairan bening. Itu hanya cairan vitamin B kompleks dicampur sedikit obat penenang dosis sangat rendah, sekadar placebo. Tapi di mata Elang yang panik, itu terlihat seperti suntikan anestesi total yang akan membuatnya tidur selamanya. "Sudah siap?" tanya Dr. Irfan. Suaranya menggema di balik masker. "Waktu kita tinggal sedikit." Tekanan intrakranial pasien sudah sangat tinggi dilihat dari keringatnya. "Sudah, Dok. Rambut sedang proses cukur," lapor perawat. Dr. Irfan berjalan mendekat ke sisi kanan brankar. Dia menjentikan jarinya ke tabung suntikan itu untuk membuang gelembung udara. Ting, ting. Cairan bening menyemprot sedikit dari ujung jarum yang tajam. Elang membuka matanya. Pupilnya melebar melihat jarum itu. "Ini obat bius total, Pak Elang," jelas Dr. Irfan dengan nada dingin. "Dalam hitungan ketiga setelah zat ini masuk, Bapak akan kehilangan kesadaran. Pernapasan Bapak akan diambil alih mesin ventilator. Dan kami akan mulai menggergaji tulang tengkorak Bapak." Dr. Irfan meraih lengan kiri Elang, mencari pembuluh vena di lipatan sikunya. Perawat mengoleskan kapas alkohol yang dingin. Ses! Dinginnya alkohol itu terasa seperti ciuman kematian bagi Elang. "Tunggu, Dok. Saya takut. Saya belum siap mati." Elang berusaha menarik tangannya, tapi aku menahannya dengan kedua tanganku. Aku menekan lengannya kuat-kuat ke matras. "Tenang, Mas. Baca doa," bisikku di telinganya. "Kalau kamu memang amnesia, mungkin setelah operasi ini ingatanmu kembali. Atau hilang selamanya. Yang penting kamu berusaha jujur sama dirimu sendiri di detik-detik terakhir ini." Kata-kataku penuh kode. "Jujur." Dr. Irfan tidak mempedulikan rontaan Elang. Dia mendekatkan ujung jarum ke kulit vena Elang yang menonjol hijau. "Kita mulai. Tahan napas," perintah Dr. Irfan. Jarum itu sudah menempel di kulit. Tinggal dorongan 1 mm lagi untuk menembus daging. 1. Hitung Dr. Irfan. 2. Suara mesin cukur masih mendengung di telinga kanan Elang. Jarum dingin menekan kulit lengan kirinya. Wajahku menatapnya dari atas dengan tatapan menuntut pengakuan. Tekanan psikologis itu mencapai puncaknya. Pertahanan Elang retak. 3. Stop. Stop. "Jangan suntik. Aku bilang stop." Teriakan Elang meledak, memecahkan ketegangan yang menggantung di ruang operasi. Dengan kekuatan adrenalin yang entah datang dari mana, ia menyentak tangannya sekuat tenaga hingga terlepas dari cengkeramanku dan perawat. Jarum suntik di tangan Dr. Irfan tertampik kasar, terlempar melayang di udara, dan jatuh berdenting nyaring di lantai keramik. Ting! Cairan vitamin bening itu muncrat sia-sia. Belum sempat kami bereaksi, Elang sudah melompat turun dari brankar operasi. Kakinya mendarat di lantai dingin tanpa alas kaki, tubuhnya terhuyung sejenak karena gerakan tiba-tiba. Napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Rambut di sisi kanan kepalanya sudah botak setengah. Jejak cukuran mesin yang belum selesai, membuat penampilannya terlihat konyol sekaligus menyedihkan. Gaun operasi hijaunya tersingkap berantakan. "Jangan sentuh aku." Elang mundur hingga punggungnya menabrak lemari instrumen logam. Braak! Nampan berisi gunting bedah dan pinset berjatuhan, menciptakan keributan yang memekakan telinga. "Kalian semua gila. Kalian mau membunuh orang sehat." Dr. Irfan menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya tetap tenang di balik masker, namun matanya menyorot tajam. "Pak Lang, tenang. Halusinasi dan penolakan medis adalah gejala umum dari kerusakan otak yang Bapak alami. Bapak tidak sadar kalau Bapak sakit parah. Suster, pegang pasien. Kita harus segera membiusnya sebelum kejang." "Aku nggak halusinasi." Elang berteriak histeris. Matanya melotot nyaris keluar. Keringat membanjiri wajahnya, melunturkan sisa-sisa kewibawaannya. Dia menunjuk wajah Dr. Irfan dengan telunjuk gemetar.
Otakku sehat. Nggak ada gumpalan darah. Nggak ada amnesia. Itu semua bohong. Hening. Suara dengungan mesin pencukur yang masih menyala di tangan perawat menjadi satu-satunya suara latar. Perawat itu mematikannya. Klik. Kesunyian yang mencekam kini mengambil alih. Aku berdiri tegak di samping brankar, melepaskan masker bedahku perlahan. Wajahku yang tadi basah oleh air mata buaya kini kering seketika. Aku menatapnya dingin. Tanpa emosi. Maksud Mas apa? Tanyaku. Suaraku tidak lagi parau atau sedih. Suaraku jernih, setajam silet. Kamu bilang kamu nggak amnesia? Tapi kan kamu lupa sama aku? Kamu lupa sama Leo? Itu cuma akting, Hanan. Elang meraung, pertahanannya jebol total karena ketakutan akan dibor kepalanya. Kata-kata itu meluncur deras dari mulutnya seperti muntahan lahar panas yang tak tertahankan. Aku ingat kamu. Aku ingat Leo. Aku ingat kita nikah tanggal 16 Mei. Aku ingat semuanya. Elang menepuk dadanya sendiri dengan frustrasi. Aku pura-pura lupa ingatan supaya aku bisa ninggalin kamu tanpa terlihat jahat. Supaya aku bisa balik sama Sonya tanpa dihakimi keluarga besar. Puas kamu? Aku sehat walafiat. Jadi jangan coba-coba bor kepalaku. Pengakuan itu menggema di ruangan steril, memantul di dinding-dinding keramik, dan terekam jelas di memori setiap orang yang ada di sana. Tepat pada detik itu, pintu swing ruang operasi terbuka lebar. Sonya berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Rupanya dia mendengar keributan dari luar dan memaksa masuk karena mengira Elang sedang sekarat atau mengamuk karena sakit. Wajah cantiknya pucat pasi. Matanya menatap Elang yang berdiri setengah telanjang dan setengah botak dengan tatapan bingung. Elang, panggil Sonya lirih. Kamu pura-pura. Elang menoleh ke arah Sonya. Wajahnya yang tadi garang berubah menjadi pias saat menyadari kebodohannya. Dia baru saja membongkar kartu asnya sendiri di depan semua orang. Sonya, dengerin aku dulu. Elang tergagap, langkahnya maju mendekati Sonya. Tapi Sonya mundur dengan tatapan jijik. Jadi selama ini, Sonya menggeleng tak percaya. Kamu nggak sakit? Kamu cuma drama? Ya ampun, Elang. Kamu bikin aku malu. Aku udah hampir gila mikirin kamu bakal lumpuh. Ternyata kamu cuma penipu. Aku lakuin ini buat kita. Sayang. Bela Elang putus asa. Cukup. Satu kata dariku menghentikan perdebatan menyedihkan itu. Aku merogoh saku gamis operasi, mengeluarkan ponselku. Layarnya menyala, menampilkan durasi rekaman suara yang sudah berjalan selama 15 menit. Aku menekan tombol stop, lalu memutarnya kembali dengan volume maksimal. Suara Elang yang jernih dan lantang terdengar keluar dari speaker ponsel. Aku pura-pura lupa ingatan supaya aku bisa ninggalin kamu tanpa terlihat jahat. Supaya aku bisa balik sama Sonya. Aku sehat walafiat. Wajah Elang berubah menjadi abu-abu. Dia menatap ponsel di tanganku seolah itu adalah senjata api yang siap meledakkan kepalanya. Kamu merekam? Bisik Elang, lututnya mulai gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena sadar dia sudah tamat. Aku tersenyum miring. Senyum kemenangan yang sudah kutahan sejak kemarin. Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami. Bunyi langkah kakiku terdengar tegas, mengintimidasi. Terima kasih atas konfirmasinya, Mas Elang, ucapku santai. Ternyata benar, tidak ada penyakit di otakmu. Yang ada hanya penyakit di hatimu. Penyakit pengecut, peselingkuh, dan manipulator ulung. Aku menoleh ke Dokter Irfan. Dokter, sepertinya operasi dibatalkan. Pasien sudah sembuh total secara ajaib. Dokter Irfan melepas sarung tangan karetnya dengan bunyi plak yang keras. Dia tersenyum sinis pada Elang. Wah, mukjizat ya, Pak Elang. Tapi sayang sekali, secara medis Bapak sehat, tapi secara hukum, Bapak sakit parah. Elang menatap sekeliling dengan panik. Dia melihat tatapan merendahkan dari para perawat, tatapan jijik dari Sonya, dan tatapan penuh kemenangan dariku. Dia sadar dia telah masuk ke dalam perangkap yang sangat rapi. Ini jebakan, tuduh Elang, telunjuknya mengarah padaku lagi, tapi kali ini tanpa tenaga. Kalian sekongkol. Hanan, kamu menjebak suamimu sendiri? Siapa yang menjebak? Balasku tenang.
Aku hanya istri yang khawatir dan ingin mengobati suaminya. Kamu sendiri yang memilih skenario amnesia, Mas. Aku cuma mengikuti naskahmu. Dan sekarang naskahmu sudah selesai. Elang terduduk lemas di lantai. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Harga dirinya hancur lebur. Dia melihat ke arah Sonya lagi, satu-satunya sekutu yang dia harapkan. Sonya, tolong aku, kita pergi dari sini. Rengek Elang seperti anak kecil. Sonya menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Melihat rambutnya yang pitak sebelah, baju operasinya yang kedodoran, dan wajahnya yang penuh air mata ketakutan. Ilusi tentang Elang si pengusaha sukses runtuh di mata Sonya. Yang ada di depannya hanyalah pecundang yang kalah telak oleh istrinya sendiri. Pergi sama kamu. Sonya tertawa hambar, tawa yang menyakitkan. Bawa badan sendiri aja nggak becus. Mau ngajak aku? Sorry ya, Elang. Aku nggak main sama penipu amatir yang kalah strategi sama ibu rumah tangga. Sonya berbalik badan dengan kibasan rambut kuncir kudanya yang angkuh, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Sonya teriak Elang, mencoba merangkak mengejar, tapi terhenti saat melihat sepasang sepatu hak tinggi berdiri tepat di depan wajahnya. Dia mendongak. Aku berdiri menjulang di hadapannya. Di tanganku bukan lagi ponsel, tapi sebuah map coklat yang diambilkan oleh salah satu perawat dari tas pribadiku yang dititipkan di meja Nurse Station. Simpan tenagamu, Mas. Jangan kejar sampah yang sudah membuangmu, ucapku dingin. Lebih baik kamu baca ini. Hadiah terakhir dariku untuk kesembuhan ingatanmu. Aku menjatuhkan map itu tepat di dada Elang. Map itu meluncur jatuh ke pangkuannya. Elang membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca judul dokumen di dalamnya. Bukan tagihan rumah sakit. Bukan hasil lab. Itu adalah gugatan cerai dan pembatalan kuasa pengelolaan aset. Kamu pikir aku diam saja saat kamu mau mencuri warisan orang tuaku? Bisikku, mencondongkan tubuh hingga wajahku sejajar dengan wajahnya. Selamat menikmati hidup barumu sebagai duda miskin, Elang. Operasi otak batal, tapi operasi pemiskinanmu baru saja dimulai. Elang ternganga, mulutnya terbuka tanpa suara. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena sadar dia baru saja kehilangan segalanya dalam satu hari. Istri, anak, selingkuhan, harta, dan harga diri. Aku menegakkan tubuh, merapikan jilbabku yang sedikit miring, lalu menatap Dokter Irfan. Ayo, Dok, kita keluar. Di sini bau bangkai. Pintu otomatis ruang bedah sentral tertutup rapat di belakangku dengan desisan hidrolik yang panjang, seolah menjadi tirai penutup bagi babak paling menggelikan sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku. Suara raungan Elang yang memanggil namaku perlahan meredup, teredam oleh tebalnya dinding kedap suara rumah sakit. Hanan! Tunggu! Hanan, dengarkan aku dulu. Namun, suara itu belum hilang sepenuhnya. Tiba-tiba pintu itu terbuka paksa kembali. Elang, dengan penampilan yang sungguh mengenaskan, rambut botak sebelah, wajah sembab, dan gaun operasi hijau yang kedodoran, berlari terseok-seok mengejarku. Kakinya yang telanjang menapaki lantai lorong rumah sakit yang dingin tanpa peduli tatapan aneh dari para pengunjung dan staf medis yang lalu lalang. Aku berhenti melangkah, tapi tidak berbalik. Aku membiarkan dia mendekat, membiarkan dia menghabiskan sisa napasnya untuk mengejar wanita yang selama ini dia anggap tak berarti. Hanan, tolong. Elang akhirnya berhasil menyusulku, mencengkeram lengan gamisku dengan tangan gemetar. Napasnya putus-putus. Jangan begini. Kita bicara di rumah, ya? Aku bisa jelaskan. Tadi itu aku cuma panik. Aku nggak beneran mau cerai. Aku cuma bingung pasca kecelakaan. Aku menepis tangannya perlahan. Kali ini tanpa tenaga, tanpa emosi. Hanya sebuah gerakan ringan seolah menyingkirkan debu yang menempel. Aku berbalik menatapnya. Bingung? Ulangku dengan nada datar. Kamu memasukkan tanggal lahirku ke brankas dengan lancar. Kamu menghubungi selingkuhanmu dengan sadar. Kamu merancang skenario amnesia ini dengan sangat rapi. Bagian mana yang bingung, Mas? Aku hilaf. Hanan. Setan yang merasukiku. Elang berlutut di lantai koridor. Pria yang dulu selalu mendongakkan dagu dengan angkuh, kini bersimpuh di kaki istrinya di depan umum.
Beberapa perawat berbisik-bisik melihat pemandangan itu. Demi Leo, pikirkan Leo. Dia butuh ayahnya. Masa kamu tega membiarkan Leo tumbuh tanpa ayah? Nama Leo yang dia sebut membuat darahku mendidih kembali. Namun aku menahannya tetap dingin. Justru karena aku memikirkan Leo, aku melakukan ini, jawabku tegas. Leo tidak butuh ayah yang mendorongnya jatuh. Leo tidak butuh ayah yang memanggilnya, berisik, dan anak cengeng. Leo butuh lingkungan yang sehat, bukan rumah yang penuh sandiwara dan kebohongan. Tapi aku masih suamimu. Aku kepala keluarga. Elang mencoba bangkit, menggunakan sisa-sisa otoritas patriarkinya yang sudah keropos. Rumah itu, mobil itu, aku yang kerja keras mengelolanya. Kamu nggak bisa mengusirku begitu saja. Aku tertawa kecil. Tawa yang getir. Kamu lupa satu hal penting, Mas? Atau mungkin kamu pura-pura lupa lagi? Aku mengeluarkan ponselku, membuka dokumen digital yang merupakan salinan dari map yang tadi kulempar padanya. Perusahaan kargo tempatmu bekerja sebagai direktur utama itu, milik siapa? Milik almarhum bapakku. Kamu hanya karyawan yang diangkat karena menikahi anaknya. Rumah yang kita tempati? Sertifikat hak milik atas namaku, warisan ibu. Ruko-ruko? Semua atas namaku. Wajah elang yang tadi memelas kini berubah menjadi horor murni. Matanya kosong menatap layar ponselku. Selama ini aku diam saja, kamu kelola semuanya karena aku menghargaimu sebagai suami. Lanjutku, setiap kata menghujam jantungnya. Tapi begitu palu hakim ketuk cerai nanti, dan dengan bukti rekaman pengakuanmu tadi, prosesnya akan sangat cepat. Kamu akan keluar dari rumah itu hanya dengan membawa baju yang menempel di badan. Oh, dan mungkin sedikit pesangon sesuai undang-undang, karena aku masih punya hati. Kamu mau memiskinkanku? Suara elang tercekat, nyaris tak terdengar. Bukan aku, Mas. Kamu sendiri yang memiskinkan dirimu. Kamu membuang berlian demi memungut kerikil. Jawabku tenang. Dan ngomong-ngomong soal kerikil, kamu pikir Sonya mau menampungmu kalau kamu jadi pengangguran miskin? Tadi saja dia lari saat mengira kamu bakal sakit. Apalagi saat tahu kamu nggak punya uang. Elang terdiam. Bahunya merosot turun, seolah tulang punggungnya dicabut paksa. Realita menghantamnya telak. Dia tidak hanya kehilangan istri dan anak, tapi dia juga kehilangan status sosial, pekerjaan, dan kekayaan yang selama ini dia banggakan di depan selingkuhannya. Dia benar-benar nol. Mas. Panggilku untuk terakhir kalinya. Elang mendongak, matanya basah. Ada harapan kecil di sana. Aku mengangkat tangan kiriku, melucuti cincin emas putih bermata satu yang melingkar di jari manisku selama 3 tahun ini. Cincin yang dulu dipasangkannya dengan janji manis yang kini terasa pahit. Aku meraih tangan elang, membuka telapak tangannya yang dingin, dan meletakkan cincin itu di sana. Juallah, kataku pelan. Lumayan buat bayar kos bulan pertama dan beli wig untuk menutupi kepala botakmu itu. Anggap saja sedekah terakhir dari mantan istrimu. Setelah mengucapkan itu, aku berbalik. Rasanya ringan. Sangat ringan. Seperti ada beban bertonton yang diangkat dari pundakku. Hanan! Hana Aan! Teriakan elang terdengar lagi. Kali ini bercampur isak tangis yang meraung-raung. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan menyusuri lorong, melewati Dr. Irfan yang menungguku di lobi dengan senyum bangga. Hebat kamu, Han, ucap Dr. Irfan sambil menepuk bahuku. Ayahmu pasti bangga di sana. Terima kasih, Dok. Terima kasih sudah mau ikut sandiwara gila ini, jawabku tulus. Kami berjalan keluar dari pintu utama rumah sakit. Cahaya matahari sore menyambutku, hangat dan terang. Angin berhembus pelan, menerbangkan ujung jilbabku. Di parkiran, mobil jemputan dari ibuku sudah menunggu. Di dalamnya, aku bisa melihat wajah kecil Leo yang menempel di kaca jendela, melambai-lambai ceria ke arahku. Aku tersenyum lebar. Bukan senyum palsu, tapi senyum seorang wanita yang baru saja memenangkan kembali hidupnya. Elang mungkin adalah masa laluku yang menyakitkan, tapi Leo adalah masa depanku. Dan masa depan itu harus bersih dari kebohongan. Aku membuka pintu mobil, langsung disambut pelukan hangat bocah kecil itu. Mama, Papa mana? Katanya sakit? Tanya Leo polos. Aku memeluknya erat,
mencium aroma minyak telon yang menenangkan. Papa sudah sembuh, sayang. Tapi papa harus pergi jauh untuk belajar menjadi orang baik. Sekarang cuma ada kita berdua. Leo siap jagain mama? Siap, Kapten, seru Leo sambil hormat. Mobil melaju meninggalkan pelataran rumah sakit, meninggalkan sosok pria yang mungkin masih menangis di lantai koridor bedah sentral, meratapi nasib yang ia tulis sendiri dengan tinta kebohongan. Selamat tinggal, Elang. Semoga rasa sakit kehilangan segalanya ini bisa menyembuhkan amnesia nuranimu. Sobat, dari kisah Hanan dan Elang kita belajar satu hal yang sangat mahal. Kejujuran adalah fondasi terkuat dalam sebuah hubungan, dan kebohongan, semanis apapun dibungkus, pasti akan membusuk dan tercium juga. Elang berpikir dia cerdas dengan bersandiwara melupakan istri demi wanita lain. Tapi dia lupa bahwa dua istri yang terzalimi mampu menembus langit dan membalikan keadaan dengan cara yang tak terduga. Jangan pernah bermain api jika tak ingin terbakar. Dan jangan pernah menyanyiakan orang yang tulus demi orang yang hanya menginginkan hartamu. Karena saat roda berputar ke bawah, hanya ketulusan yang akan tetap tinggal. Sementara kepalsuan akan pergi meninggalkanmu sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan alur cerita yang menegangkan dan penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel Dira Story, agar tidak ketinggalan drama-drama seru lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.